Kabar terjadinya rusuh di Makobrimob sempat beredar di media sosial lewat sejumlah foto. Kerusuhan terjadi antara tahanan dan petugas di dalam Makobrimob. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Muhammad Iqbal, memastikan bahwa benar terjadi insiden kerusuhan di dalam Makobrimob. Hari ini saya mau cerita sebuah kisah sedih yang mungkin sudah banyak orang lupa. Pada bulan Maret tahun 2018, sebuah sel di markas komando Brimob di Depok Kelapa II jebol. 150-an napi teroris yang ada di sana menyandera para anggota Densus 88 yang sedang bertugas di sana. Makobrimob itu sebenarnya bukan markas Densus 88. Kebetulan aja dipinjam untuk titip tahanan teroris yang ditangkap dari seluruh Indonesia. Karena jumlah teroris yang ditangkap lebih banyak dari besarnya kapasitas sel, maka situasi itu dimanfaatkan oleh para teroris untuk menjebol sel penjara mereka. Ini situasi yang tidak terduga dan berlangsung begitu cepat. Para teroris menguasai penjara dan memberitahukan para lone wolf untuk merapat ke Makobrimob lewat HP petugas yang mereka rebut. Dan berbondong-bondong para simpatisan mereka datang dari seluruh daerah menuju Makobrimob untuk balas dendam. Pada peristiwa itu, 5 orang anggota Densus 88 yang sedang melakukan pengawasan di area sekitar penjara disandera dan gugur dengan proses yang kejam. Saya nggak bisa menceritakan bagaimana proses gugurnya mereka karena memang begitu kejamnya. Sedangkan ada 2 anggota lagi, yang satunya wanita, yang akhirnya bisa diselamatkan meski dengan luka-luka. Yang menarik buat saya adalah cara polisi menangani situasi itu. Pada saat mendengar ada beberapa anggotanya yang gugur dalam penjara, bisa dibayangkan kemarahan mereka. Para polisi di luar ingin segera masuk dan membebaskan kawan-kawannya. Tapi kalau itu mereka lakukan, maka kemungkinan akan banyak korban dari pihak teroris yang bisa mereka glorifikasi ke publik bahwa polisi sudah melakukan pembantaian. Saya kebayang ya, emosi para anggota polisi yang ada di luar. Antara gemas, marah, bahkan juga sedih. Apalagi ketika mendengar berita gugurnya kawan-kawan mereka di dalam. Para polisi itu bersenjata lengkap dan bisa saja mereka masuk dengan arogan. Tapi itu tidak mereka lakukan karena dampak publisitasnya akan buruk sekali. Pada akhirnya, sesudah 36 jam berlalu, polisi bisa menguasai situasi dan menangkapi para teroris di dalam yang membuat kerusuhan. Ajaib, cuman 1 teroris yang tewas karena dia nekat. Ratusan teroris lainnya menyerah dan mereka keluar dengan pengawalan. Para teroris itu akhirnya diberi makan dan minum, dan kalau nggak salah ya, langsung dibawa ke Nusa Kambangan pakai bus. Dan 3 tahun kemudian atau di tahun 2021, 6 orang teroris di Makobrimob itu dihukum mati oleh pengadilan karena sudah berbuat sangat keji kepada anggota Densus 88. Itu kisah yang bisa kalian baca di media-media sekitar tahun 2018. Tapi ada kisah-kisah yang tidak terpublikasikan yang akhirnya saya coba angkat dalam film Sayap-Sayap Patah yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo dan dibintangi oleh Nicholas Saputra, Ariel Tatum, Iwake, Nugi, dan banyak artis lainnya. Film Sayap-Sayap Patah ini tidak mengeksploitasi kebrutalan dari para teroris itu, tetapi justru kisah kehidupan anggota Densus 88 yang bertugas dan bagaimana keluarga mereka bersikap dalam situasi yang penuh tekanan. Banyak yang nggak tahu karena memang dirahasiakan bahwa banyak anggota Densus 88 yang gugur di medan tugas. Dan mungkin beberapa dari mereka hilang waktu ia menjalankan tugas. Perlu diingat bahwa tugas Densus 88 itu bukan hanya sekedar menangkapi teroris saja. Tapi ada tugas yang lebih berat dari itu, yaitu intelijen mereka.
Mereka menyamar dan masuk ke lingkaran dalam para teroris itu. Dan ketika penyamaran mereka terbongkar, sulit dibayangkan apa yang terjadi pada mereka. Film Sayap-Sayap Patah yang akan tayang di bioskop tanggal 18 Agustus nanti. Meski itu film berbicara tentang orang-orang yang berprofesi sebagai polisi, nggak dibangun dengan konsep laga atau heroisme anggota kepolisian. Tapi berbicara tentang kemanusiaan, tentang kisah cinta dan tekanan yang dihadapi oleh keluarga Densus 88 yang tidak pernah diungkap ke publik betapa berbahayanya tugas mereka di medan perang. Orang hanya mendengar hasil akhirnya bahwa Densus 88 berhasil menangkap teroris, tapi jarang mendengar proses mereka sebelum berhasil mengungkap kejahatan. Film Sayap-Sayap Patah ini akan berbicara tentang kisah hidup manusia yang akan membuka tabir sulitnya berprofesi sebagai anggota polisi, terutama Densus 88 yang bisa berpisah dari keluarganya selama berbulan-bulan dan akhirnya pulang hanya namanya saja tanpa diketahui publik karena tugas mereka begitu rahasianya. Itulah kenapa saya geram ketika ada orang-orang, ada para politikus yang terus menggaungkan tagar bubarkan Densus 88. Mereka nggak mau mengerti betapa beratnya profesi itu. Coba teliti lagi, dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, pernahkah kita mendengar ada bom besar lagi yang mengancam? Sudah nggak ada kan? Itu karena tugas Densus 88 yang bisa menangkapi para teroris itu sebelum aksi mereka lakukan. Mending nonton saja filmnya tanggal 18 Agustus nanti ya di seluruh bioskop di Indonesia biar bisa ikut sedikit merasakan. Film Sayap-Sayap Patah ini saya dedikasikan untuk seluruh anggota Densus 88 yang gugur dalam tugas dan tidak terberitakan. Hormat saya untuk kalian, untuk para pahlawan. Negeri ini berhutang banyak pada kalian. Saya mau hadirkan trailer filmnya supaya bisa sedikit mendapatkan bayangan. Hai, aku habis masak tadi. Capek banget soalnya perut udah segede gini. Perut aku udah sakit nih, pinggang aku juga. Kamu kalau hamil gini makin cantik deh. Kamu hamil aja terus mau nggak? Kamu yang mual-mual ya? Aku maunya ngidam aja. Ngidam apa? Ngidam kamu. Senyummu jadi misteri yang menjajah hati. Lalu jadi teman sejati hadapi misteri. Aku cuma mau bilang origaminya lucu. Ini jalan saya, ini pilihan saya, Bapak mau apa? Kamu gak paham gimana rasanya jadi istri yang gak pernah tahu suaminya kayak gimana di luar sana, aman atau enggak. Aku gak tahu apa yang harus aku siapin buat kamu tuh selimut atau kayak kapan. Saya seruput dulu kopinya. Gaspol.